Ada hal-hal yang lebih baik tinggal dalam diam. Dunia ini terlalu bising untuk setiap bisikan rahasiamu. Di tengah lautan manusia yang gemar menilai, membandingkan dan mencibir, menyimpan sesuatu untuk dirimu sendiri bukan berarti kamu tertutup. Itu bentuk kecerdasan emosional dan pertahanan spiritual. Sebab tak semua telinga yang mendengar berniat baik dan tak semua hati yang mendengar mampu menampung rahasiamu tanpa merusaknya. Banyak orang terjebak dalam ilusi keterbukaan, seolah semakin banyak yang mereka bagikan, semakin mereka dianggap jujur dan hangat. Padahal yang mereka lakukan hanyalah melucuti diri sendiri di hadapan dunia yang penuh cemooh terselubung. Keterbukaan tanpa kendali adalah jalan tol menuju kehancuran pribadi. Maka, kendalikan. Ini 8 hal yang sebaiknya kamu simpan rapat-rapat. Bukan karena kamu pengecut, tapi karena kamu cukup bijak untuk tahu batasan. 1. Rahasiakan tujuan dan rencana hidupmu. Rencana adalah benih yang baru ditanam. Belum saatnya dibicarakan kemana-mana. Ketika kamu terlalu cepat membuka arah hidupmu kepada orang lain, kamu sedang membuka jalan bagi mereka untuk mencampuri, mengomentari, bahkan meragukanmu. Dan tak ada yang lebih berbahaya dari keraguan yang ditanam oleh lidah orang lain. Ia bisa tumbuh menjadi raksasa yang membunuh tekadmu pelan-pelan. Kamu tak pernah tahu siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya ingin melihatmu jatuh. Ada yang tersenyum ketika kamu berbicara tentang cita-cita, tapi hatinya berdoa agar kamu gagal. Ada yang memelukmu sambil berkata, "Semangat." Tapi diam-diam menunggu kamu tergelincir agar bisa berkata, "Tuh kan, aku bilang juga apa." Diam adalah perlindungan. Menjaga rencana hidup dalam kepala dan hatimu adalah bentuk kontrol diri. Biar rencana itu matang, tumbuh, dan kokoh dulu. Biar kamu punya cukup keyakinan, cukup tenaga, dan cukup pijakan. Setelah itu barulah bicarakan, tapi hanya kepada orang yang memang pantas mendengarnya. Jangan buang kekuatanmu untuk menjelaskan hidupmu kepada yang tidak peduli. Ingat ini, ketika kamu menjelaskan langkahmu kepada orang yang tidak mengerti, kamu akan terlihat bodoh. Ketika kamu terlalu cepat berbagi tentang sesuatu yang belum matang, kamu memberi celah bagi mereka untuk meracuni prosesmu. Simpan dulu, lindungi arahmu, biarkan hasilnya yang berbicara nanti. 2. Kebaikan yang pernah kamu lakukan. Kebaikan sejati tidak butuh panggung. Ia tumbuh dalam diam dan menyebar lewat energi. Ketika kamu melakukan kebaikan dan segera mengabarkannya kepada dunia, ada 2 kemungkinan. Kamu sedang haus pengakuan atau kamu sedang menyuap perasaan bersalah. Padahal, keikhlasan itu mengalir ketika tak ada satupun manusia yang tahu apa yang kamu lakukan, kecuali kamu dan Dia yang menciptakanmu. Tak semua orang mampu menjaga kejernihan niat ketika kebaikan jadi alat pamer. Media sosial penuh dengan mereka yang suka memamerkan sedekah, menolong, berbagi. Tapi kamu bisa merasakannya sendiri. Ada yang tulus dan ada yang hanya sekadar aksi. Ketika kebaikan jadi konten, maka itu bukan lagi tentang membantu, tapi tentang membuktikan diri. Biarkan kebaikanmu menjadi rahasia kecil yang kamu bawa sampai mati. Biarkan ia menjadi amal tersembunyi yang tidak ternoda oleh pujian atau komentar. Karena begitu kamu membuka kebaikanmu ke publik, ada sisi gelap dalam dirimu yang akan terus meminta panggung lebih besar. Kamu akan terus ingin dilihat sebagai orang baik, bukan lagi menjadi orang baik. Menyembunyikan kebaikan bukan berarti kamu malu telah berbuat benar. Itu justru bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa pahala tak datang dari sorakan manusia, tapi dari tempat yang tak terlihat mata. Kamu tak butuh aplaus dunia. Yang kamu butuhkan hanyalah ketenangan hati bahwa kamu telah menjadi manusia tanpa harus diberitahu bahwa kamu baik. 3. Rahasiakan masalah keluargamu. Rumah adalah tempat kamu pulang, tapi rumah juga bisa jadi tempat kamu berdarah. Konflik keluarga itu hal biasa, manusiawi, dan kadang menyakitkan, tapi menjadikannya bahan cerita kepada orang luar adalah kesalahan besar. Karena tak semua orang yang mendengarnya akan peduli. Banyak dari mereka hanya ingin tahu agar bisa menilai, atau lebih parah, menggunakannya untuk menjatuhkanmu. Keluargamu bukan topik diskusi.
Apapun luka yang kamu alami, simpan dan selesaikan di dalam. Membuka aib keluarga kepada orang asing sama saja seperti membuka luka kepada lalat. Mereka akan mengerumuni, mengorek, dan meninggalkanmu lebih busuk dari sebelumnya. Dan kamu akan kehilangan dua hal, kepercayaan keluargamu dan harga dirimu sendiri. Kadang kamu butuh tempat bercerita, itu benar. Tapi pilihlah tempat yang tepat. Jangan jadikan teman nongkrong sebagai tempat curhat tentang ayahmu, ibumu, atau saudaramu. Jangan jadikan media sosial sebagai ruang keluh tentang rumahmu. Karena saat kamu membuka borok keluargamu, kamu sedang menampar wajahmu sendiri di depan umum. Rahasiakan luka keluargamu. Lindungi mereka, walau kamu sedang tidak akur. Karena pada akhirnya, merekalah tempat kamu kembali. Jika kamu membakar jembatan itu dengan lidahmu sendiri, maka suatu hari kamu akan menyadari bahwa kamu tak punya siapa-siapa. Dunia tak akan peduli sedalam keluargamu. Maka jangan menjadikan mereka bahan tontonan. 4. Rahasiakan kelemahan dan ketakutanmu. Tak semua luka harus diumbar. Tak semua ketakutan harus dibicarakan. Dunia ini tak seramah itu untuk mendengarkan betapa rapuhnya kamu. Di zaman yang menuntut kuat, kamu hanya akan menjadi mangsa jika menunjukkan sisi lemahmu kepada sembarang orang. Maka, kendalikan lidahmu. Simpan rapat-rapat kelemahan itu. Ada waktu untuk mengakui ketakutan, tapi bukan kepada semua orang. Karena sebagian dari mereka akan menggunakannya untuk memanipulasi, mengintimidasi, atau sekadar merendahkanmu. Kelemahanmu bisa jadi senjata di tangan yang salah, dan kamu akan menyesal telah membuka terlalu banyak. Kamu bisa mencatat kelemahanmu di dalam jurnal. Kamu bisa merenungkannya sendiri di malam hari. Kamu bisa meminta pertolongan kepada Yang Maha Menyembuhkan. Tapi jangan sekali-kali menganggap bahwa orang lain peduli sepeduli kamu terhadap dirimu sendiri. Mereka punya masalah sendiri. Bahkan bisa jadi mereka bersyukur kamu lemah, karena itu membuat mereka merasa unggul. Menutup kelemahan bukan berarti kamu munafik. Itu tanda kamu sedang menjaga integritas dirimu sendiri. Kamu sedang melindungi dirimu dari dunia yang belum tentu siap menangani rapuhmu dengan bijak. Bangun pertahananmu. Latih dirimu untuk menyembuhkan tanpa harus mengemis perhatian. Karena dalam kesendirian seringkali datang kekuatan yang paling murni. 5. Jangan sebarkan aset dan keuanganmu. Berapa banyak yang kamu miliki seharusnya bukan urusan orang lain. Dunia ini dipenuhi oleh mata yang iri dan lidah yang licik. Jika kamu kaya, mereka ingin menjatuhkanmu. Jika kamu miskin, mereka akan merendahkanmu. Maka satu-satunya cara untuk tetap aman adalah dengan diam. Simpan urusan uang dan hartamu sebagai rahasia. Sebab semakin banyak yang tahu, semakin besar risiko yang kamu tanggung. Ketika kamu mulai bicara tentang gajimu, tabunganmu, investasi, atau bahkan utangmu, kamu membuka peluang bagi dua hal. Orang yang ingin mengambil keuntungan darimu, dan orang yang ingin melihatmu kehilangan semuanya. Mereka mungkin tersenyum saat mendengar kabar baikmu, tapi dalam hati mereka mengutuk, "Kenapa bukan aku?" Iri hati manusia itu seperti api kecil yang tinggal menunggu bahan bakar. Uang itu seperti nyawa kedua. Jangan obral. Jangan beritahu orang lain seberapa besar atau kecil hartamu. Karena bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal menjaga niat. Saat kamu terlalu sering bicara tentang apa yang kamu punya, tanpa sadar kamu sedang membentuk kebanggaan semu. Kamu mulai berpikir bahwa dirimu bernilai karena hartamu. Padahal harta hanya alat, bukan identitas. Jadilah cukup di hadapan dunia dan berlimpah dalam keheningan. Biarkan orang menebak-nebak hidupmu. Biarkan mereka tak bisa membaca seberapa dalam tabunganmu atau seberapa tajam strategimu. Di balik itu semua, kamu sedang menjaga kedamaian. Sebab hidup yang tenang bukan tentang kaya atau miskin, tapi tentang berapa sedikit orang yang tahu apa yang kamu punya. 6. Aib dan kesalahanmu. Setiap orang punya masa lalu. Dan sebagian dari masa lalu itu adalah hal-hal yang tak layak diceritakan. Kesalahan yang kamu buat, dosa yang pernah kamu lakukan, kekeliruan yang pernah kamu jalani, itu semua adalah pelajaran, bukan bahan cerita.
Jika kamu merasa perlu menceritakannya kepada orang lain untuk mendapat pengakuan atau simpati, maka kamu sedang menjatuhkan harga dirimu di tempat yang salah. Aib bukan untuk diumbar, meski dengan alasan jujur atau biar lega. Karena tak semua telinga pantas mendengar, dan tak semua orang mampu menilai tanpa menghakimi. Ketika kamu membuka aibmu, kamu sedang mempertaruhkan reputasimu sendiri di hadapan orang yang mungkin akan menggunakannya untuk menjatuhkanmu suatu hari nanti. Dunia tidak sebaik itu untuk menerima semua kisah burukmu dengan empati. Kesalahan yang kamu buat adalah bagian dari pertumbuhanmu. Biarkan itu menjadi dialog rahasia antara kamu dan suara hatimu sendiri. Perbaiki, bertaubat, dan tinggalkan. Tapi jangan bawa kesalahan itu ke ruang publik, berharap orang akan mengerti. Karena saat kamu menceritakannya, kamu membuka pintu bagi mereka untuk meragukanmu, menghinamu, atau menjadikannya bahan gosip yang tak akan pernah berhenti. Kamu punya hak untuk memulai ulang, tapi hak itu hanya akan kuat jika kamu bisa menutup rapat masa lalumu. Jangan biarkan orang lain tahu semua noda yang pernah menempel dalam hidupmu. Bersihkan, tapi jangan pamerkan proses mencucinya. Sebab terkadang yang membuat hidup kita terus kotor adalah lidah kita sendiri yang tak bisa berhenti membicarakan kenajisan masa lalu. 7. Jalan spiritualmu. Perjalanan batin adalah sesuatu yang sangat pribadi. Tak semua orang akan mengerti mengapa kamu mulai lebih banyak merenung, menjauh dari keramaian, atau tiba-tiba menyendiri. Mereka akan menilai kamu aneh, berubah, bahkan mungkin sok suci. Maka jangan buang waktumu menjelaskan. Biarkan langkahmu dalam mendekati ketenangan tetap dalam diam. Spiritualitas adalah medan sunyi yang tak bisa dibagikan secara utuh. Kamu bisa bercerita tentang ritual, bacaan, atau pengalaman batinmu. Tapi tak akan ada yang benar-benar memahami rasa yang kamu rasakan di dalam sana. Yang ada, justru kamu akan dihakimi, dibandingkan, atau dianggap sok berbeda. Maka yang terbaik adalah membiarkan proses itu menjadi rahasiamu dengan Yang Maha Menggenggam. Ada ketenangan luar biasa dalam menyimpan langkah-langkah kecil menuju pencerahan. Kamu tidak butuh panggung untuk membuktikan bahwa kamu sedang berubah menjadi lebih baik. Biarkan perubahan itu membentuk karaktermu, bukan citramu. Karena ketika kamu mulai bicara terlalu banyak tentang proses spiritualmu, ada celah masuknya kesombongan terselubung. Dan kesombongan adalah racun bagi jiwa. Berjalanlah dalam diam, berdoalah dalam sepi, menangislah dalam gelap. Karena semakin sedikit manusia tahu tentang pencarianmu, semakin murni hubunganmu dengan Yang menciptakanmu. Dan dalam kemurnian itulah, kamu akan menemukan cahaya yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. 8. Luka dan kesakitanmu. Kamu mungkin pernah terluka. Mungkin oleh orang yang kamu cintai, mungkin oleh keadaan yang tidak adil, atau oleh dirimu sendiri. Luka itu nyata, perih itu dalam. Tapi menyebarkannya kemana-mana hanya akan membuatnya membusuk. Dunia ini bukan tempat terbaik untuk mengadukan setiap rasa sakit, karena sebagian besar manusia tidak benar-benar peduli. Mereka hanya ingin tahu, bukan untuk membantu, tapi untuk menilai. Ketika kamu menceritakan semua lukamu kepada semua orang, kamu sedang membuka sisi paling rapuhmu kepada dunia yang kejam. Kamu mungkin berharap mendapat simpati, tapi yang sering datang justru penghakiman atau nasihat basi yang tak pernah benar-benar membantu. Dan lebih buruk lagi, mereka bisa memakai lukamu sebagai senjata untuk menjatuhkanmu ketika kamu mulai bangkit. Ada luka yang harus ditangisi dalam diam. Ada kesakitan yang hanya bisa disembuhkan oleh keheningan dan waktu. Menangislah di ruang sunyi, bukan di ruang publik. Bicaralah kepada dirimu sendiri, kepada langit yang tak pernah mengejek. Sebab jika kamu terus mengumbar kesakitan, kamu akan terjebak dalam identitas sebagai korban. Dan korban yang tak mau keluar dari zona luka akan selamanya tertinggal. Simpan luka itu sebagai bagian dari proses. Jangan jadikan ia dekorasi status, jangan banggakan trauma. Biarkan luka itu mendewasakanmu tanpa harus menjadikanmu tontonan. Karena kamu bukan kolektor penderitaan,
kamu adalah pejuang yang sedang sembuh, dan pejuang sejati tahu tak semua darah harus terlihat untuk membuktikan bahwa ia pernah berperang. Menjaga rahasia bukan berarti kamu tertutup. Itu justru bentuk tertinggi dari kontrol diri, kesadaran, dan kedewasaan. Dunia ini tidak perlu tahu segalanya tentangmu. Semakin kamu bisa memilih apa yang disimpan dan apa yang dibagikan, semakin kamu menguasai hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling kuat adalah yang paling tenang, dan yang paling tenang adalah yang paling tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam.